Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 MIPA 5 akan menampilkan drama yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Fatia Usana sebagai bawang merah. Saya Naifa Zaira sebagai narator. Saya Nurul Febriani sebagai ibu dari bawang merah. Saya Dara Felicia sebagai bawang putih. Saya Elsa Nurhana Rawi sebagai nenek. Saya Alif Sumajaruso sebagai kakek. Saya Rio Pemudi sebagai ayah. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah sekeluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih seorang pedagang yang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, kenapa ibu pergi meninggalkan kita begitu cepat? Ya nak, ini memang sudah takdirnya. Ya sudahlah, ayah. Ya sudahlah. Di desa itu tinggallah seorang janda dengan seorang anak gadisnya yang bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah seringkali berkunjung ke rumah Bawang Putih untuk mengantarkan rumah atau sekedar membereskan rumahnya, dan atau hanya mengobrol sekedar dengan ayahnya Bawang Putih. Bawang putih, ini ada sedikit makanan ibu. Ya, sama-sama. Kalau begitu ibu pulang dulu ya. Oh iya, sambal bawang merah ya. Iya. Pada akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan pertimbangan dari Bawang Putih, maka ayah Bawang Putih menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang putih, jika ayah menikah dengan ibu bawang merah, apakah Ibu setuju ya? Oke, baiklah. Kalau menurutmu bawang merah? Saya setuju ya kan, Bu? Iya. Awalnya, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan yang berat jika ayah Bawang Putih sedang berdagang keluar kota. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu akan hal itu, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Putih, kamu harus mengepel, cuci piring, dan selesaikan semua pekerjaan rumah. Putih, kamu bersihkan kamar berantakan. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Ya, ayah sudah tidak kuat lagi. Penyakit ayah sudah menyebar. Ayah, jangan tinggalin aku, ayah. Bawang putih, saya sudah tiada, kamu jaga diri. Baik, ayah. Ibu, jaga bawang putih ya. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat sedikit pun. Bawang Putih, kamu siapkan air mandi aku dan siapkan sarapan untuk aku dan ibu. Mulai besok, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Iya, Kak. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tiri dan saudara tirinya akan mencintainya seperti anak kandung sendiri. Saudara kandung sendiri. Pagi itu seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya ke sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asyiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencari. Aku harus menemukan kain ibu karena itu kesayangan ibu. Namun, Bawang Putih tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada ibunya. Bu, maafkan Bu, kain ibu hanya terbawa sama arus. Apa? Dasar ceroboh! Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus cari kain itu sampai dapat. Kalau tidak, jangan berani pulang sini. Bawang Putih terpaksa menuruti keinginan ibu tirinya. Dia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari mulai meninggi, namun Bawang Putih belum juga menemukan baju ibunya. Setelah matahari sudah condong ke barat, Bawang Putih melihat seorang kakek yang hendak pergi ke pasar. Kek. Iya, ada mana? Apakah kakek melihat kain warna hijau yang hanyut di sungai tadi? Soalnya kami harus membawanya pulang. Iya, saya melihatnya tadi. Mungkin jika kau lebih cepat melihatnya, engkau akan menemukannya. Hari sudah mulai gelap, Bawang Putih mulai putus asa. Sebentar lagi malam akan tiba. Dari kejauhan nampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuknya.
Permisi, Nek. Iya, siapa kamu, Nak? Saya bawang putih, Nek. Saya ingin mencari kain yang tadi hanyut. Sekarang sudah malam. Apakah saya boleh nginap di sini? Ya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, aku sangat menyukainya. Baiklah, aku akan mengembalikan baju itu. Tetapi kau harus menemaniku selama seminggu di sini, karena aku sudah lama tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana, kau setuju? Baiklah, Nek. Ibu, bawang putih tinggal bersama dengan nenek itu. Setiap hari bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja nenek merasa senang. Hingga akhirnya genap sudah seminggu nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sudah seminggu kau tinggal di sini, dan aku sangat senang kau tinggal di sini karena kau ada yang rajin dan hati. Sesuai janjiku, kau akan pulang membawa baju itu. Dan sebagai hadiahnya, kau harus memilih salah satu dari lagu ini. Tidak usah, Nek. Baiklah, bawang putih, kau harus memilih dari salah satu lagu ini. Kalau begitu aku pilih yang kecil aja, Nek. Mengapa kau pilih yang kecil? Karena ini sesuai dengan kemampuanku. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Bu, ini bajunya. Ya udah, sana pergi. Bawang putih pun pergi ke dapur untuk membelah labu huninya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu yang terbelah berisi emas remaja yang sangat banyak. Bu, aku dapat emas, Bu. Apa itu? Bawang merah dan ibunya pun langsung. Action. Hei Gembel, kamu dapat emas ini dari mana? Dari mana? Jadi waktu itu saya mencari baju, saya ketemu rumah nenek-nenek dan saya tinggal di situ selama 1 minggu dan akhirnya nenek itu memberikan itu kepada saya. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah lah yang akan melakukannya. Bawang merah, besok kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baik ibu, besok kamu harus pergi ke sungai. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Setelah itu, dia sampai di rumah nenek. Nek, apa nenek ada melihat bajuku yang hanyut di sungai? Iya, saya ada melihatnya. Tapi kamu harus menemani saya selama seminggu di sini. Boleh bukan, Nek? Selama seminggu itu, bawang merah selalu bermalas-malasan. Kalau ada yang dikerjakan, pasti hasilnya tidak bagus karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya setelah seminggu, nenek membolehkan bawang merah pulang. Nek, saya kan sudah menemani nenek selama 1 minggu. Apa nenek tidak memberiku hadiah? Baiklah, silahkan pilih salah satu dari labu ini. Saya pilih besar saja ya, Nek. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Ibu, lihat ini, aku bawakan hadiah dari nenek itu. Wah, bagus sekali. Putih, sana kamu pergi ke sungai untuk cuci baju-baju kotor. Setelah bawang putih pergi, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata yang keluar bukan emas, mereka binatang berbisa seperti ular. Binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Sekian persembahan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.